Viral di media sosial, sebuah sekolah di ujung selatan Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Fasilitas bangunan sekolah yang sudah tak lagi layak masih digunakan para murid SD Curug Telu. Ironisnya, bangunan ini seolah dibiarkan terbengkalai selama bertahun-tahun. Padahal, keinginan mereka menuntut ilmu sangat tinggi di tengah kondisi miris ini. Sekarang kita mau lihat kondisinya sekarang seperti apa. Ya, kira-kira masih sama atau tidak seperti yang di video, karena kebetulan sudah sampai di desanya ya kita ya, Desa Bojong-Sari. Di mana? Halo. Namanya siapa? Arit. Arit sama? Waduh, kalian berangkat ke sekolah nih, sekolah di mana? Di tengah. Apa nama SD-nya? Cerita. SD Curug Telu. Oke, anterin ya. Aku mau ikut ke sekolah kalian, boleh? Boleh. Oke, yuk. Saya melihat semangat anak-anak SD Curug Telu ini sangat tinggi. Mereka beramai-ramai pergi ke sekolah, menempuh perjalanan jauh dengan berjalan kaki dari rumah masing-masing demi menuntut ilmu. Ini kalian yang ada di videonya Pak Deddy Mulyadi di akun sosmednya Pak Deddy. Ini ceweknya kan? Iya, kamu ya yang paling depan kayaknya ya. Oh, yuk kita masuk ke sekolahnya ya. Aku mau lihat sekolah kamu masih nggak sama kayak yang di video itu? Masih? Halo Pak, Mania dari Indonesia. Suasana pagi hari di sekolah diwarnai dengan datangnya paket bekal makanan bergizi gratis MBG yang pastinya disambut dengan antusias oleh anak-anak SD Curug Telu. Saya bertemu Pak Teten, pengantar MBG yang selalu menjalankan tugasnya setiap hari ke beberapa sekolah tujuan. Pak, anak-anak antusias banget ya nyambut MBG ya. Masih pada nunggu. Pak Teten, ini setiap hari pasti ngantar ya? Tiap hari. Oh, oke. Ke berapa sekolah di wilayah ini? Ini yang baru kedua ini. Oh, gitu. Ada total semua berapa sekolah jumlahnya? Total titik saya kirim 6 sekolah. 6 sekolah. Jumlahnya 510. Upacara bendera yang digelar di tengah kondisi pilu sekolah, bagi saya tetap memancarkan harapan yang begitu kuat dari anak-anak SD Negeri Curug Telu. Mereka ingin mengenyam pendidikan sama seperti di sekolah lain yang kondisinya jauh lebih baik. Ternyata nggak semua gedung sekolah ini tuh ambruk gitu, tapi emang beberapa bagian nih kayak di sini nih kaca udah retak-retak, ya kan? Dan anak-anak itu selama kurang lebih 2 tahun yang kelas 5 belajarnya di luar. Ada yang di kantor guru juga. Ada yang di kantor guru juga gitu, karena yang sebetulnya ambruk itu untuk bagian kelas 4, 5, dan 6. Nah, kita sekarang sebenarnya mau tanya-tanya nih ke gurunya. Nah, ini suasana belajar mengajar setiap harinya anak kelas 5 di pendopo seperti ini. Jenis majas. Bisa dibayangkan, setengah dari jumlah kelas di SD Curug Telu semuanya dalam kondisi mengenaskan. Terlebih lagi, biasanya murid-murid kelas 6 harus belajar ekstra untuk mengikuti ujian akhir kelulusan. Namun dengan kondisi sekolah seperti ini, bagaimana mereka bisa belajar dengan baik? Kunaon ciri kita berkembang biak teh? Melahirkan. Empat melahirkan, betul? Betul. Assalamualaikum. Ibu, adik-adik, halo. Ya, halo. Ibu, maaf mengganggu sebentar nih kegiatan belajar mengajarnya. Jadi selama ini bagaimana Ibu belajarnya, mengajarnya juga terbuka seperti ini? Iya, udah 2 tahun ya anak dari tahun angkatan yang sebelum-belumnya mengajarnya di sini ya di alam terbuka. Ya sejauh ini kalau posisinya tidak hujannya mungkin anak-anak
seru juga ya, mungkin di alam terbuka gitu ada udara dingin. Tapi kalau misalkan hujan ya mungkin kena air, kadang kedinginan kalau posisinya lagi hujan mah gitu. Tapi anak-anak tetap semangat ya meskipun hujan, mau apa juga tetap alhamdulillah semuanya ke sekolah, kecuali mungkin kalau ada yang sakit gitu. Setelah ini Bu, setelah kelas ini saya boleh sama Ibu ya izin kita berkeliling di gedung yang atas? Ya, siap. Oke. Terima kasih ya Bu, silakan dilanjut lagi. Seperti inilah kegiatan belajar mengajar yang sudah berjalan selama 2 tahun terakhir. Sejak gedung bagian belakang roboh, anak-anak tak lagi memiliki ruang belajar yang layak. Usai pelajaran, saya bersama Bu Wantu dan para murid melihat kondisi ruang kelas mereka yang dulu. Waktu itu pada bikin videonya di mana? Di sini? Sama orang tua ya di videonya kemarin ya. Oh, ini ya. Ternyata separah ini bagian depannya. Ini karena apa ya, Bu? Karena gempa. Gempa ya? Iya. Dan mungkin udah rapuh kalau lihat kayunya ya? Iya, 2023. Oh. Akhir. Oh, di sini nih spot bikin videonya ya. Iya. Di bagian belakang. Akhirnya, saya melihat dengan mata kepala sendiri wujud nyata gedung sekolah yang viral di media sosial. Gedung SDN Curug Telu di pelosok Kabupaten Tasikmalaya. Ya, ini bukan hoax, tapi fakta. Katanya, angin kencang yang terjadi pada 2023 silamlah yang merobohkan bangunan tua sekolah ini. Artinya, sudah 2 tahun gedung sekolah SDN Curug Telu diabaikan. Tak diperbaiki sama sekali. Dan inilah Silva Azahra, siswa pemberani yang berdiri paling depan di video viral. Saya kagum dengan semangatnya. Dengan lantang meminta Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk memberikan perhatian pada sekolahnya yang terabaikan. Silva, waktu kamu tahu dan melihat langsung kondisi gedung sekolah kamu seperti ini, itu apa yang Silva rasakan? Saya rasakan sedih lihat sekolah. Jadi sekolahnya walaupun teman-teman saya itu punya belajar yang baik, yang giat, tapi makanya saya sangat sedih, makanya saya membuat video. Waktu kejadian ini rubuh, Silva ada di mana posisinya? Lagi istirahat. Saya mau sekolah yang layak. Jadi saya dari 2023 kan udah 2 tahun saya di ini kan roboh, jadi di luar. Silva cita-citanya apa sih? Pengen jadi guru. Pengen jadi guru. Kami barangkali hayang sekolah teh. Tapi itu barangkali teh ucuy teh itu mengeluh gitu. Sungguh mulia cita-cita Silva. Di tengah keprihatinan dengan kondisi sekolah, tempatnya mencari ilmu, ia tetap punya motivasi tinggi untuk belajar. Tak hanya Silva, semua murid SD Negeri Curug Telu tampak senang saat berada di sekolah. Saya ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Sementara banyak di luar sana murid-murid yang punya fasilitas pendidikan lengkap, namun bermalas-malasan dalam belajar. Sementara pihak sekolah menyatakan sudah berupaya mencari bantuan, namun tak kunjung ada sambutan. Hingga akhirnya, harapan itu datang lewat viralnya video anak-anak didik yang mengekspos kondisi sekolah mereka. Gubernur Jawa Barat turun tangan untuk membantu penanganan masalah ini.
Nah waktu itu kelas 3 ada orang tua kelas 3 yang memvideokan waktu itu. Anak-anak mungkin lagi jam istirahat dibawa ke sini gitu. Jadi nggak tahu gitu ada video seperti itu. Mohon maaf gitu. Tidak tahu ya, mungkin itu karena mungkin orang tua juga, mungkin anak-anak juga mau mungkin cepat terrealisasi bangunan mungkin kayak gitu. Tidak bermaksud apa-apa gitu. Alhamdulillah setelah ada video tersebut banyak sekali ya yang kesini mengunjungi gitu. Dari beberapa pihak, dari kecamatan gitu, dari dinas, dari pihak gubernur juga sudah ada menghubungi. Yang kemarin dari yang kementerian itu katanya juga malahan semalam katanya mau memasang tenda darurat. Alhamdulillah gitu. Ibu boleh cerita nih Bu, awalnya bisa terjadi seperti ini karena apa? Ini karena hujan deras yang terus-terusan setiap hari gitu. Nah dari hujan deras itu si bangunannya pertama itu ya di tengah-tengah bangunan itu seperti ini, melengkung seperti ini. Sedikit awalnya, tiba-tiba ada gempa langsung ke bawah gitu bangunannya. Selain pendopo terbuka yang dijadikan ruang kelas darurat, ruangan para guru juga dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar. Total siswa yang terdaftar di sini ada 71 anak dengan 8 orang guru. Nah ini dulu kelas 5, itu kelas 4, itu kelas 6. Ini kelas 5 posisinya di tengah, itu kelas 4, itu kelas 6. Itu yang sebelah sana kantor guru dulu. Semoga gedung sekolah saya kami cepat dibangun. Amin. Semangat belajarnya. Kekaguman saya pada Silva membuat saya mengajak Ega mendatangi rumah Silva. Saya ingin mengenal lebih jauh sosok murid SD yang sukses menyita perhatian gubernurnya. Ternyata bocah kelas 6 SDN Curug Tulu ini punya banyak prestasi. Ia piawai dalam membaca puisi dan storytelling atau mendongeng. Bumi garing, gunung biru, nuku lawu, ayeuna teuing kabara, sena. Silva merupakan anak bungsu dari 2 bersaudara yang dinilai ibunya sangat patuh. Pulang sekolah, ia membantu sang ibu berjualan di warung rumahnya, sementara sang kakak tengah menuntut ilmu di pondok pesantren. Tak jarang, Silva datang ke rumah neneknya, Nek Ikoh, yang sudah berusia lebih dari 80 tahun. Selain menjenguk sang nenek, ia juga menghabiskan waktu belajar di sana. Tak heran, Nek Ikoh sangat bangga pada Silva yang sering disapanya dengan panggilan Ucuy. Cuy, Uju naon? Mudah-mudahan sing rajin belajar. Mudah-mudahan Ucuy sing panjang yuswa. Sing getol ngapalkeun sugan we aya milik kiat dugi ka kuliah dikuliahkeun ku pamarentah. Mudah-mudahan nyuhunkeun sing barokah ilmu manfaat dunia akhirat. Hatur nuhun Ma atas ngurus abi, atas ngadoakeun Ucuy. Silva lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya hanya seorang buruh tani yang bekerja jauh dari rumah. Sementara ibunya bertahan hidup dengan sebuah warung kecil. Meski berlatar belakang serba terbatas, Silva tak pernah mengeluh. Ia tumbuh menjadi anak yang cerdas dan selalu terpilih mewakili sekolah, mengikuti ajang perlombaan tingkat kecamatan hingga kabupaten. Cuy itu orangnya anak yang baik, penurut, dan kalau pulang sekolah daripada dia main, mendingan bantu-bantu orang di rumah, bantu ibu di rumah. Cuman dia pingin kalau ngeluhnya rasa nggak nyaman di sekolah, cuman sekolahnya itu runtuh. Kami maaf ya Bu, kami pulang kali yang sekolah teh. Kadang jajan kang yang itu ulang kali.
Tapi itu barangkali teh Ucuy teh untuk mengeluh gitu. Kalau dia minta doa, kalau ada dia doain Mas supaya aku menjadi anak yang sukses. Pokoknya dia tidak mengeluh kalau ada apa. Desa Bojongsari di pelosok Culomega, Kabupaten Tasikmalaya, terdiri dari 9 dusun yang dihuni lebih dari 6.500 penduduk. Di salah satu dusun terpencil desa ini, terdapat satu bangunan sekolah yang kondisinya tak kalah mengenaskan dengan SDN Curug Telu. Setengah dari bangunan Madrasah Ibtidaiyah atau MI Cikondang telah hancur. Berbagai upaya pernah dilakukan untuk memperbaiki kondisi gedung sekolah. Namun apa daya, hingga kini tak ada perubahan. Lihat saja, murid-murid madrasah belajar lesehan tanpa kursi dan meja di koridor kelas. Ibu Fatmawati sudah berapa lama keadaan seperti ini sudah berapa lama, Bu? Udah dari 2018. 2018? Ya, 2018. Sudah lama sekali. Lama. Sudah gempa. Oh gitu. Ya. Semenjak kelas bangunan itu rubuh. Iya. Alhamdulillah kalau berupaya udah mengajukan, ada yang menanggapi dan ada yang juga besok Bu, tahun besok Bu. Terus kayak gitu. Yang ingin disampaikan kepada Bapak Presiden terutama ya, kepada Bapak Gubernur, mohonlah segera pembangunan yang dinomorsatukan untuk pendidikan. Para guru membuat sistem belajar di dalam kelas secara bergilir. Artinya, kelas lesehan tidak menetap, melainkan bergantian pindah ke dalam esok harinya. Namun, kondisi di dalam ruang kelas rupanya tetap tidak memadai. Satu ruangan diisi oleh 2 kelas. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara bersamaan tanpa sekat yang memisahkan antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Tentu saja, hal ini sangat mengganggu. 2 kelas dengan 2 pelajaran berbeda dengan kebisingan berlipat ganda bisa memecah konsentrasi para murid di saat pelajaran berlangsung. Hebatnya, meski keadaan serba terbatas, para siswa MI Cikondang tak jarang mengharumkan nama sekolah lewat berbagai prestasi. Nilai-nilai ketekunan dan moral demi menggapai cita-cita tampaknya telah tertanam di hati dan jiwa anak-anak didik. Di sisi lain, kelangsungan pendidikan para generasi penerus bangsa di pelosok negeri seolah sulit dijangkau oleh pemerintah. Suatu hal yang memang nyata terjadi di tanah air. Waktu dulu pindah ke gedung yang ini, sebelum rubuh, itu tahun berapa, Bu? Dari tahun 91. 91 kurang lebih, berarti hampir 34 tahun. Iya. Kurang lebihnya ya. Nah, saya mau coba ini ya, lihat konstruksi bangunannya tuh serapuh apa sih? Apa karena juga bencana yang 2018 itu ya, Bu? Atau mungkin karena memang kontur ini padahal bata merah loh, jadi Bata merah tapi bata merah ya, Bu? Tapi itu kesiknya. Ya kalau sekarang sih udah serapuh ini ya. Ini dia nggak ada semennya. Bukan semen, pasir. Oh, oke. Oh gitu. Jadi kayak tidak nempel dia ya, Bu ya. Oh. Tepuk semangat. Jika digabung dari kelas 1 sampai kelas 6, jumlah siswa MI Cikondang secara keseluruhan hanya ada 65 anak. Sekolah yang sudah berdiri sejak awal tahun 90-an ini hingga sekarang masih memiliki kendala pada tenaga pengajar. Ya, jumlah guru di sini cukup terbatas. Hanya ada 6 orang yang semuanya merupakan alumni MI Cikondang. Maka tak heran, Bu Fatmawati yang merupakan kepala sekolah
juga turun tangan menjadi guru di kelas. Saya berkenalan dengan Ulpi Nuraini, seorang guru muda lulusan SMA yang baru 3 tahun mengajar di sini. Ulpi tergerak hatinya untuk mengajar di MI Cikondang setelah lulus karena melihat kurangnya tenaga pendidik di sini. Yang pertama karena saya berasal dari kampung sini, jadi alumni sini juga, jadi waktu itu di sini kekurangan guru. Ya kalau dilihat dari segi keuangan gitu ya, gaji gitu. Kalau untuk honorer itu nggak ada, dibilang nggak ada gitu ya. Jadi kalau saya itu harus banyak sabar, kata-kata saya Maya. Kalau sebulan itu honorer dibayarnya itu kan nggak per bulan, emang per bulan, tapi cairnya itu tiap 3 bulan gitu. Jadi selama 3 bulan itu kita tuh gak ada penghasilan. Gimana cara ibu bertahan 3 bulan gak gajian, Bu? Jadi kalau dirapel kayak gitu kan iya gak ada penghasilan. Selama 3 bulan ya gak ada penghasilan. Saya selalu paling sampingan, kerja sampingan gitu, sambil kerja, sambil kuliah juga. Kini, sambil mengajar anak-anak, Ulpi masih tetap berjuang melanjutkan kuliah yang tengah berjalan 5 semester. Ia berharap suatu hari nanti, Indonesia mampu menyejahterakan hidup para pahlawan pendidikan, terutama yang ada di pelosok tanah air, sehingga profesi guru tak lagi dipandang sebelah mata. Perbedaan antara guru honorer dan aparatur sipil negara ASN di dunia pendidikan memang nyata. Bisa dilihat dari berbagai hal, terutama terkait status kepegawaian, gaji, tunjangan, jaminan sosial, dan jenjang karir. Padahal, tugas yang diemban sama dan bisa dibilang bertugas di pelosok daerah yang jauh lebih berat dibanding di perkotaan. Para guru honorer di Desa Bojongsari hanya mendapat upah sekitar Rp200.000 per bulan. Itu pun dirapel tiap 3 bulan sekali. Tak hanya Ulpi, Bu Fatmawati, Kepala Sekolah MI Cikondang juga merasakan sulitnya kehidupan bekerja di bidang pendidikan. Hingga ia mencari jalan keluar melakoni 2 pekerjaan sekaligus, yakni sebagai guru dan buruh tani. Ketika hendak memasuki musim panen, tanaman liar banyak mengganggu pertumbuhan padi. Di sini, padi merupakan sumber utama penghasilan masyarakat yang bisa dipanen 3 kali dalam setahun. Tradisi bebersih sawah seperti ini menjadi peluang bagi para buruh tani agar tidak ada jeda menganggur. Untuk setengah hari kerja, Bu Fatmawati dan suami mendapat upah sekitar Rp35.000. Setiap pulang mengajar, Bu Fatma selalu bekerja lagi seperti ini. Kalau nggak begini dan hanya jadi tenaga pendidik saja, itu nggak mungkin cukup untuk menyambung hidup sehari-hari. Usai seharian bekerja, menikmati waktu di saung merupakan cara Bu Fatmawati dan Pak Suhandi, suaminya, melepas penat sejenak. Memasuki usia senja, keduanya hanya berharap tingkat kehidupan dan pendidikan di desa mereka tercinta suatu hari bisa mencapai kesetaraan. Tapi mudah-mudahan dengan ini ya terbukalah pintunya ya. Terima kasih. Ibu hebat banget. Aduh, saya enggak. Terima kasih. Jangan sama saya. Tidak menyangka akan datang dari Trans 7 ke ibunya atas perhatiannya. Terima kasih. Saya sangat berharaplah kepada pemerintah, khususnya pemerintah pusat atau provinsi, jadi tolong lebih diperhatikan terkait sarana prasarana pendidikan yang ada di desa. Jadi jangan dijadikan tolak ukur itu yang di kota, tapi jadikan tolak ukur itu yang di desa. Tuh, kamu diajak ke sana. Gak mau, aku mau bantuin ibuku.
Tak hanya guru dan kepala sekolah, kehidupan murid-murid MI Cikondang pun penuh perjuangan. Salah satunya Ramdhani, yang kini hanya tinggal berdua dengan ibunya. Seusai sekolah, di saat anak-anak seusianya menghabiskan waktu untuk bermain, Ramdhani harus pulang ke rumah membantu ibunya. Di usianya yang belia, Ramdhani sudah punya kesadaran tinggi untuk meringankan beban sang ibu. Jadi di tangkai kapulaga itu sampai ke bawah, ke akar sini, dan di tanah banyak banget semut sampai bersarang ini di sini ya Bu. Iya. Kalau salah pijak atau kayak tadi Ibu tuh sempat nggak ngelihat, jadinya dikerubungin semut sampai ke sebadan badan. Ini ngeri banget loh Bu. Kakaknya berapa Bu? Ramdhani cukup piawai memilah mana kapulaga yang sudah bisa dipetik. Biasanya, kapulaga siap panen ditandai dengan warnanya yang merah keunguan atau kuning kehijauan, kulitnya sedikit keriput, dan buahnya akan mudah lepas dari tangkai saat dipetik. Di usianya yang seharusnya penuh untuk bermain, tapi Dhani malah mau tidak mau, nggak ada pilihan membantu ibunya seperti ini. Ya, Dhani sayang sama Mama ya. Ramdhani hanya tinggal berdua dengan ibunya, lantaran kedua kakaknya sudah berkeluarga dan pergi merantau meninggalkan kampung. Sementara ayah Ramdhani pergi meninggalkan ibunya saat Ramdhani lahir dan kini sudah dikabarkan meninggal dunia. Kondisi inilah yang membuat Bu Eti berjuang sekuatnya demi membesarkan ketiga anaknya. Kakak-kakak Dhani hanya bisa menikmati bangku SMP dan SMA saja, itu pun sudah termasuk beruntung. Kini, Ramdhani menjadi tumpuan harapan keluarga untuk bisa menggapai pendidikan setinggi-tingginya. Gimana cara Ibu bertahan hidup sehari-hari dengan kondisi seperti ini, Bu? Paling parah tuh kalau misalnya udah nggak ada buat jajan gitu. Nggak ada itunya, bapaknya gitu yang ngurus. Itu cuma sendiri saya gitu. Dek, kalau satu hari itu insya Allah Mama mau itu apa, kalau ada rezekinya insya Allah mau dilanjutin kemana, katanya mau ke pesantren sama sekolah gitu kata anak. Insya Allah kalau ibu punya, Mama punya rezeki, mudah-mudahan ada umur gitu, insya Allah. Penghasilan pas-pasan tak membuat Eti menyerah. Selain mengandalkan kapulaga, ia juga turut bekerja sebagai buruh tani di sawah. Bu Eti dan Ramdhani tidak mengidamkan kehidupan mewah. Keinginan mereka hanyalah sebatas perubahan kualitas pendidikan yang tentu disertai fasilitas pendidikan yang baik. Mereka berharap anak-anak desa bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, supaya bisa mendapatkan hidup yang lebih baik di kemudian hari. Saya sangat berharaplah kepada pemerintah, khususnya pemerintah pusat atau provinsi, jadi tolong lebih diperhatikan terkait sarana prasarana pendidikan yang ada di desa. Jadi jangan dijadikan tolak ukur itu yang di kota, tapi jadikan tolak ukur itu yang di desa. Ya, dari segi aspek pendidikan terutama tenaga pengajar. Tenaga pengajar di Desa Bojongsari khususnya itu 90% honorer. Terkait honorer, jangankan memikirkan anak didik. Untuk memikirkan kesejahteraan keluarganya saja itu perlu pemikiran yang luar biasa bagi saya lah khususnya. Pendidikan di pelosok negeri Indonesia hingga kini masih menghadapi tantangan yang sangat berat. Keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas, serta akses yang sulit menuju sekolah menjadi penghalang utama bagi anak-anak di daerah terpencil untuk meraih cita-cita mereka. Padahal,
setiap anak bangsa memiliki hak yang sama untuk bermimpi dan berjuang mencapai masa depan yang lebih baik. Sampai kapan pemerintah akan terus mengabaikan nasib pendidikan di pelosok negeri?